Swastiastu. Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Baik, Bu. Semoga kalian sehat selalu ya di sana. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan meminta untuk Gekmang. Mana Gekmang? Gekmang hadir? Hadir. Gekmang untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Sebelum berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir. Baik, kalau semua hadir. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1 tentang suhu dan kalor. Pembelajaran kedua. Adapun di sini kompetensi dasar, ada bahasa Indonesia, IPA, dan seni budaya. Nah, di sini pada pembelajaran bahasa Indonesia ada 3.3, di mana meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak dan atau media elektronik. Yang selanjutnya 4.3 menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau media elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Untuk pembelajaran IPA-nya 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Untuk selanjutnya seni budaya dan keterampilan. 3.2 memahami tangga nada. 4.2 menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, dengan membuat kesimpulan dari bacaan melalui media daring, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara ringkas dan jelas. Yang kedua, dengan melakukan percobaan mandiri melalui media daring, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan mandiri melalui media daring, siswa mampu membuat laporan tentang perubahan suhu akibat perpindahan kalor secara tepat. Yang keempat, dengan mengamati nada-nada yang digunakan dalam lagu disajikan melalui media daring, siswa mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang didengarkan secara jelas dan tepat. Yang terakhir, yang kelima, dengan menyanyikan lagu daerah melalui media daring, siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis secara percaya diri. Nah, selanjutnya, ayo mengamati tentang paragraf tentang Siti dan keluarganya. Ada yang mau membacakan paragraf tentang Siti dan keluarganya? Baik, Ibu akan bacakan. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah.
Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk ayah. Ada juga es jeruk kesukaan. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di atas. Dari gambar tersebut, manakah yang panas dan manakah yang dingin? Anak-anak ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, coba Ayu Dek. Yang panas teh hangat, yang dingin es jeruk. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Ayu Dek. Menurut teman-teman atau anak-anak di sini, bagaimana hal tersebut bisa dirasakan? Ada yang tahu? Ya, Nah, di sini saya menjelaskan sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengukur suhu dengan penglihatan, sentuhan, dan perasaan saja. Sehingga kita hanya melakukan perkiraan terhadap derajat panas suatu benda. Dengan hal tersebut, kita akan merasakan yang mana yang panas dan mana yang dingin. Ibu akan bertanya kembali, bisakah kalian membedakan perbedaan antara hangat dingin dengan menggunakan alat tangan misalnya? Bisa atau tidak? Nah, jika bisa, pada suhu berapakah dianggap panas dan pada suhu berapakah dianggap dingin? Apa kalian bisa membedakannya? tahu, Bu. Tidak tahu ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Apakah indera peraba kita dapat menentukan suhu pada suatu benda? Bisa, Bu, Itu tapi benar sekali yang dikatakan Ulan tadi. Bisa. Untuk mengetahuinya, kalian dapat membaca buku pada halaman 11 selama 5 menit. Buka dulu buku kalian. 5 minutes later. Nah, karena sudah 5 menit, apakah anak-anak sudah membaca? sudah, Bu. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa judul bacaan yang telah kalian baca tadi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, Perbedaan Gemang. panas. Ya, benar sekali yang dikatakan Gemang. Nah, selanjutnya sebutkan kata-kata kunci apa pada setiap paragraf tersebut. Ada 3 paragraf. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, Yude, untuk paragraf pertama, apa kata kuncinya, Yude? Berapa raba? Oh ya, betul sekali yang dikatakan Yude. Kunci pertama, kata kunci pertama pada paragraf pertama yaitu indra praba. Selanjutnya kata kunci paragraf kedua, siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa itu, Dek Putri? Oh, betul sekali yang dikatakan Dek Putri bahwa kata kunci yang kedua itu ada suhu atau temperatur. Paragraf kedua. Selanjutnya paragraf ketiga. Apa kata kuncinya, Nana? Panas, panas, dan suhu. Siapa itu yang menjawab? Ulan ya? Ya. Benar sekali yang dikatakan Ulan bahwa kata kunci paragraf ketiga ada panas atau kalor dan suhu. Nah, dari paragraf tersebut siapa yang dapat menyimpulkan apa saja yang ada pada paragraf tersebut? Saya, Bu. Ya, Gemang coba. Indra peraba. Seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Suhu adalah
besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Baik, terima kasih Gekma. Tepuk tangan dulu untuk Gekma. Nah, jadi Ibu akan perbaiki sedikit kesimpulannya. Panas atau kalor dan suhu adalah suatu hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau pada suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer, sedangkan energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, dari pertanyaan Ibu tadi, kalian bisa tidak membedakan apa itu suhu dan panas? Bisa Bu. Siapa yang ingin menjawab apa perbedaan panas dan suhu? Saya, Bu. Ya, Ulan. Panas atau juga disebut kalor sebagai sebuah bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu. Benar sekali yang dikatakan oleh Ulan tadi. Anak-anak, apa ada yang ingin menambahkan? Ya, Bu. Ya, Yuda. Energi panas dapat mengubah wujud maupun suhu benda. Benar sekali dikatakan Ulan dan Yuda tadi. Nah, misalnya itu es, jika terkena sinar matahari akan meleleh. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk perbedaan suhu, siapa yang mau membedakan? Menjawab? Saya Bu. Ya, Gekma. Suhu tinggi menunjukkan bahwa benda cukup panas, suhu rendah menunjukkan bahwa benda cukup dingin. Ya, betul sekali. Anak-anak sekalian ada yang ingin menambahkan lagi? Bu. Ya, Yuda. Ini lampu dapat diukur menggunakan termometer, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan Yuda. Nah, kita telah melakukan perbedaan panas dan suhu. Untuk kali ini, penerapannya kita dapat melakukan dengan percobaan. Ibu akan memberikan 2 percobaan. Kemarin Ibu telah memberikan anak-anak menyiapkan alat dan bahan. Sudah disiapkan anak-anak? Coba lilin mana? Nih. Air sudah tersedia, sendok, kain. Ya. Kalau tidak ada kain, bisa menggunakan tisu atau sapu tangan bisa. Korek api sudah? Ya. Kalau sudah, sekarang siapkan. Sudah siap alat dan bahannya, anak-anak? Untuk percobaan pertama, siapkan 1 sendok dari bahan logam atau besi, satu saja. Lalu siapkan 1 lilin dan nyalakan dengan korek api. Hati-hati ya, ini percobaan mandiri. Kalian melakukannya dengan hati-hati ya di sana. Ada yang sudah? Sekarang taruh sendok di atas lilin. Sebelumnya sendoknya kasih air terlebih dahulu ya. Lalu diamkan selama 2 menit.
2 menit ya. Karena sudah 2 menit, dari percobaan tersebut, apa yang anak-anak rasakan? Panas. Iya, apa lagi? Air yang berada di sendok juga panas. Iya. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Bisa merasakan yang sama? Ya, tunggu lagi beberapa menit. Semua sudah melakukan percobaan pertama? Baik, kalau sudah, selanjutnya percobaan yang kedua. Nah, untuk percobaan yang kedua, siapkan 1 sendok, sama seperti tadi, hanya saja pada ujung sendok, pegangan sendok itu diberikan kain atau tisu atau sapu tangan, boleh juga. Seperti di slide ya, lihat ya anak-anak di slide. Lalu diamkan 2 menit. Ingat kasih air, lalu diamkan selama 2 menit. Nah, sudah 2 menit anak-anak, apa yang kalian rasakan? Sendoknya tidak panas, Bu. Ya, apalagi? Hanya saja yang ada pada sendok yang panas, Bu. Oh, pada sendok, pada air yang pada sendok saja yang panas. Ya. Anak-anak yang lain merasakan yang sama? Ya. Nah, percobaan kali ini ada yang bisa menyimpulkan? Baik, Ibu akan simpulkan untuk mempersingkat waktu ya. Percobaan pertama, sendok dipanaskan pada bagian ujungnya dan ujung yang lainnya saat kita pegang. Lalu tidak lama tangan akan merasa panas. Hal ini disebabkan karena kalor atau panas pada api atau lilin yang telah dinyalakan tadi berpindah dari ujung sendok yang dipanaskan ke ujung sendok yang dipegang. Nah, untuk percobaan yang kedua, menggunakan kain atau tisu atau sapu tangan yang menghasilkan panas pada air saja. Di mana perpindahan ini dari ujung sendok ke bagian yang kita pegang terhalang pada kain atau tisu atau sapu tangan yang sehingga panas tersebut tidak sampai pada tangan kita. Jadi seperti itu. Sudah jelas anak-anak untuk pembelajaran kali ini? Sudah jelas anak-anak? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada grup WhatsApp ya anak-anak. Sebentar lagi anak-anak keluar dulu dari Zoom ini, lalu melakukan diskusi di grup WhatsApp. Paham anak-anak? Ya, paham.
re mi fa sol la si do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, untuk pelajaran hari ini sekian dulu ya anak-anak. Menurut kalian pembelajaran kali ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, setelah ini kita akan selesai melakukan Zoom pada pertemuan ini. Nah, selanjutnya anak-anak mengisi kuesioner pada Google Form yang nantinya Ibu akan share pada grup WhatsApp. Agar nanti Ibu dapat menilai kalian sejauh mana kalian dapat memahami pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum pembelajaran Ibu ini tutup, mari kita menyanyikan lagu Putri Cening Ayu terlebih dahulu. Hijau kemenyuan. Darah nasi Mimiti tiang miring ambilan Gajah tiang gadua ditekani dongga Nah, dari lagu tersebut, apa yang dapat kita pelajari ya anak-anak? harus rajin di rumah, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Dek Mang tadi. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, Yuda. Membantu ibu atau orang tua di rumah. Ya, benar sekali. Dari lagu Putri Cening Ayu ini, yang kita dapat petik yaitu kita harus rajin membantu orang tua kita di rumah. Karena orang tua kita sedang bekerja agar kita dapat memakan sesuap nasi. Di sini kalian ada yang mau kelaparan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak. Jadi kalian harus membantu orang tua selama di rumah ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, pembelajaran kali ini Ibu akhiri dengan doa ya. Adik saja untuk memimpin doa. Ada pekerjaan ini. Doa mulai. Berdoa. Paramo Santi.
Om Santi.